Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasul bil huda wa dinil haq liyuzira ahad dini kullihi walau karihal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi asbi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah usini nasbi wa ikum batik wa illa faqad fazal mutakun wa taqala ta'ala yahul azina amanut taqallahu tamunna illa antum muslimin. Sadaqallahul azim. Mengikhlaskan cara pandang positif. Saya ingin mengawali renungan kita kali ini dengan mengingatkan pada salah satu kisah kehidupan yang mungkin banyak tercecer di depan mata kita. Cerita ini tentang seorang kakek yang sederhana, hidup sebagai orang kampung yang bersahaja. Suatu sore, ia mendapati pohon pepaya di depan rumahnya telah berubah. Walaupun hanya 2 buah, namun telah menguning dan siap dipanen. Ia berencana memetik buah itu di keesokan hari. Namun tak kala pagi tiba, ia mendapati satu buah pepayanya hilang dicuri orang. Kakek itu begitu bersedih hingga istrinya merasa heran, masa hanya karena sebuah pepaya saja engkau demikian murung, ujang sang istri. Bukan itu yang aku sedihkan, jawab sang kakek. Aku kepikiran betapa sulitnya orang itu mengambil pepaya kita. Ia harus bersembunyi-sembunyi di tengah malam agar kita ketahuan orang. Belum lagi mesti memanjatnya dengan susah payah untuk bisa memetiknya. Dari itu, Bune lanjut sang kakek, saya akan pinjam tangga dan saya taruh di bawah pohon pepaya kita. Mudah-mudahan ia datang kembali malam ini dan tidak akan kesulitan lagi mengambil yang satunya. Namun saat pagi kembali hadir, ia mendapati pepaya yang tinggal sebuah ia tetap ada beserta tangganya. Tanpa bergeser sedikit pun, ia mencoba bersabar dan berharap mencuri itu akan muncul lagi di malam ini. Namun di pagi berikutnya, tetap saja buah pepaya itu masih di tempatnya. Di sore harinya, sang kakek kedatangan tamu yang menenteng 2 buah pepaya besar di tangannya. Ia belum pernah mengenal si tamu tersebut. Singkat cerita, setelah berbincang lama, saat hendak pamitan, tamu itu dengan amat menyesal mengaku bahwa ialah yang telah mencuri pepayanya. Sebenarnya, kata sang tamu, di malam berikutnya saya ingin mencuri buah pepaya yang tersisa. Namun saat saya menemukan ada tangga di sana, saya tersadar dan sejak saat itu bertekad untuk tidak mencuri lagi. Untuk itu, saya kembalikan pepaya Anda dan menebus kesalahan saya. Saya hadiahkan pepaya yang baru saya beli di pasar untuk Anda. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah. Kisah di atas mungkin begitu sederhana, sebagaimana tokoh protagonisnya yang juga bersahaja, namun ada ibro yang bisa kita pelajari darinya, yaitu tentang keikhlasan dan kesabaran, kebajikan dan cara pandang positif terhadap kehidupan. Yang terakhir itulah yang hendak kita jadikan topik renungan kita kali ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampukah kita bersikap positif saat kita kehilangan sesuatu yang kita cintai dengan ikhlas mencari sisi baiknya serta melupakan sakitnya suatu musibah? Kebanyakan dari kita mungkin belum bisa karena memang kecenderungan manusia dalam mencinta lupa bahwa apa yang disenanginya hanyalah titipan semata. Setiap saat bisa diambil kapan saja. Allah menyiratkan itu dalam Qs al-Adiyat yang berbunyi, la sadidal khairi lihuba wa innahu la syahida zalika ala wa innahu lakatudan li rohisanal izi'ina. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar
tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, dan sesungguhnya sangat bakhil karena cinta kepada harta. Atau barangkali ada di antara kita yang telah mampu bersikap positif saat didera musibah, namun bisa jadi itu bersifat sementara. Hari ini kita mungkin bisa tabah mengikhlaskannya, namun esok hari belum tentu bisa begitu karena suasana hati yang tidak menentu. Karena itu, orang-orang yang telah memiliki cara pandang positif sebagai akhlaknya bisa dikatakan sebagai orang yang telah memetik buah dari pohon keimanan dan keberislaman. Ya, karena akhlak positif thinking tidaklah mungkin bisa terbangun kalau tidak karena dasar akidah yang kokoh dan keberserahannya diri yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang selalu berharap ridha Allah. Akidah atau sistem keyakinan tauhid dalam Islam biasanya dikelilingi unsur-unsurnya, paling tidak dalam 3 konsep utama yang tak terpisahkan. 1. Tauhid rububiyah. Satu unsur keyakinan di mana kita mengesahkan Allah sebagai Rabb, Tuhan yang menciptakan dan maha mengatur alam semesta. Tiada apapun yang keluar dari takdir ilahi. Bahkan daun yang berguguran dan pohon pun Allah yang mengaturnya. Sebagaimana firman suci-Nya. Wala illa radi zulumati fahihati wala ya'lamuha illa waraqah mintas utoma wawal bahril baro bima wa ya'lam wa illa ya'lamu halal ghaibi mafatuhu wa inado mabini kitabi fi illa ya bisi wala rabbi. Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua gaib, tidak ada mengetahui kecuali Dia sendiri. Dan Ia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahui pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. QS Al-An'am surah 6 ayat 59. Yang kedua, tauhid mulkiyah. Ada yang tahu dengan tauhid mulkiyah? Satu keyakinan di mana kita mengesahkan Allah sebagai Malik, satunya raja di raja yang maha memiliki dan maha menguasai alam semesta. Dialah pemilik segalanya, apapun yang ada di dalam ini ataupun yang ada pada diri kita, Dialah pemilik hakikinya. Sebagai Allah berfirman, Nasiri wala wali millahi donim millakum wa mar wal asmawati mulkulallaha anta'lamu illam. Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Surah Al-Baqarah ayat 107. Di mana ayat yang lain Allah menegaskan kembali tentang itu, yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Maidah ayat 120. Yang ketiga, tauhid uluhiyah, suatu keyakinan di mana kita menegaskan Allah sebagai ilah, yaitu satunya al-ma'bud yang disembah, diibadahi, dicinta, diagungkan, ditaati dan dipatuhi. Hanya kepadanya semata kita berserah diri, mengorbankan diri, menambah setiap rasa harap dan doa kita, serta hanya kepadanya semata kita memohon pertolongan sebagai firman-Nya.
Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatkan aku. Surat Tata ayat 14. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan sistem keyakinan itulah orang-orang yang berpandangan positif sebagai akhlaknya memiliki sikap yang terbaik terhadap setiap kejadian. Walaupun pada apa yang kita menganggapnya sebagai musibah atau kejalan, mereka tidak memiliki perbendaharaan bahasa seperti sial, celaka, kehilangan, bencana, dan sejenisnya, karena mereka selalu bisa melihat hikmah atau sisi baik di balik setiap peristiwa, sehingga pikiran dan perasaan mereka selalu mendisposisikan untuk berucap dan tidak melihat dalam bingkai keyakinan sepenuhnya bahwa Allah dengan Rahman Rahimnya tidaklah menciptakan sesuatu sebagai dalam kebatilan atau kesia-siaan sebagai ucapan ulul albab yang diabadikan dalam Quran, yaitu orang-orang yang mengingatkan Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka mengatakan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksa neraka. Surat Ali Imran ayat 191. Dari itu mereka berserah diri sepenuhnya bahwa yang maha wadud Allah Subhanahu wa taala tidaklah mungkin akan mentakdirkan yang buruk bagi alam semesta. Apalagi manusia yang mengucapkan kesialan dan bencana jangan-jangan merupakan ekspresi dari ketidakmampuan kita dalam melihat sisi baik dan setiap ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Orang yang memiliki cara pandang positif sebagai akhlaknya senantiasa bisa melihat pelita dalam kegelapan, mampu bersikap adil dalam setiap kejadian, tidak sombong dan lupa daratan ketika terdudukkan dalam kenikmatan. Sebaliknya juga tidak pesimis dan putus asa dari nikmat Tuhan, bahkan selalu memiliki harapan ketika berada dalam kebangkrutan, sehingga mereka itulah orang-orang yang bisa jadi dalam hidupnya pernah terjatuh 10 kali namun tidak mampu bangkit 11 kali. Demikianlah kehebatan orang-orang yang memiliki akhlak cara pandang positif. Semoga kita mampu belajar untuk bisa memiliki akhlak tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlak cara pandang positif bukanlah suatu kebetulan atau tiba-tiba, tetapi melalui satu proses belajar yang awalnya disengaja. Ada yang mengatakan proses of learning ini sebagai prinsip belajar tanam tuai. Sistem keyakinan tauhid yang kita miliki tidak boleh berhenti sebagai pemahaman kognitif semata. Haruslah kita tanam, ejawantahkan, praktikan dalam setiap perbuatan sehingga kita bisa memanennya sebagai kebiasaan. Kebiasaan baik ini haruslah kita tanam terus hingga kita bisa menuainya sebagai karakter. Saat itulah cara pandang positif ini telah mendarah daging menjadi akhlak kita. Semoga kita termasuk hamba Allah yang diberikan kemudahan dan inayahnya dalam menanam tunai akhlak baik ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari ceramah Jumat khutbah saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.